Halo semuanya, selamat bergabung kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Saya melanjutkan segmen yang sebelumnya. Dalam segmen yang sekarang, kita akan membahas satu contoh percobaan RCBD. Kita akan lihat bagaimana struktur matriks percobaannya, kemudian prosedur analisis, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Ini adalah kasus yang akan kita bahas. Jadi di dalam ilmu bahan, kekerasan dari suatu bahan logam itu bisa diuji atau diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan indentor. Jadi alat indentor ini ditekan dengan menggunakan alat pada permukaan logam sehingga meninggalkan bekas atau indentasi. Ya. Tentu saja menekannya nggak sembarangan, tetapi ditekan pada suatu gaya tertentu ya atau tekanan tertentu. Kemudian bekas indentasi ini dilihat dengan menggunakan mikroskop dan ukuran yang menyatakan seberapa keras permukaan logam tersebut. Nah, dalam percobaan yang kita bahas, pelaksana percobaan ingin mengetahui efek dari jenis indentor terhadap pembacaan kekerasan logam tadi, di mana ada 4 jenis indentor yang akan diuji, diberi label A, B, C, dan D. Namun demikian, dicurigai bahwa kekerasan spesimen ya istilahnya adalah kupon karena bentuknya menyerupai lembaran logam yang agak tipis gitu. Kekerasan spesimen ini diduga tidak seragam dan dikhawatirkan akan menjadi variabel pengganggu. Karena itu kemudian pelaksana percobaan memilih suatu rancangan RCBD di mana nomor spesimen atau nomor kupon logam itu menjadi faktor gangguan atau faktor blok. Dan datanya kita lihat di sebelah kanan, ya, ini kekerasan logam dinyatakan dalam skala Mohs, ya. Anda bisa simak sendiri literatur tentang ilmu bahan, apa yang dinamakan dengan skala Mohs tersebut. Ya. Oke, ini adalah jenis indentornya, dan ini adalah nomor kuponnya, 1, 2, 3, 4. Saya ingatkan saja, tidak harus jumlah blok, ya, jumlah level blok, itu sama dengan jumlah level variabel percobaan utama. Kemudian, seperti yang sudah kita bahas di video segmen sebelumnya, setiap blok ini harus terkena semua perlakuan. Blok nomor 1 menerima perlakuan A, B, C, hingga D, dan seterusnya. Kemudian aspek randomisasi dalam huruf R ini ya, Randomized Complete Block Design, randomisasinya adalah dalam hal urutan pelaksanaan untuk setiap blok. Misalkan untuk blok 1 urutannya adalah A, C, B, D. Blok nomor 2 misalkan urutan pelaksanaannya D, B, A, C, dan seterusnya. Oke, kemudian ini sedikit. Nah, di sini kalau Anda ingin tahu seperti apa wujud dari kupon logam tadi, di sini saya tampilkan ada beberapa bentuk atau geometri dari kupon tadi yang bisa digunakan untuk bukan hanya untuk uji kekerasan, tetapi juga untuk uji-uji mekanik lain di dalam dunia metalurgi. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Nah, saya ingatkan di sini bahwa saya tidak menjelaskan detail cara perhitungan atau cara penggunaan Excel untuk melakukan perhitungan ANOVA di dalam video segmen ini, tetapi saya akan menjelaskannya dalam suatu video tutorial terpisah yang akan saya gabung dengan percobaan-percobaan satu faktor yang lain. Nah, singkat cerita, seperti demikian tabel ANOVA-nya, ya, seperti biasa, kolom paling kiri menyatakan sumber-sumber variasi atau komponen-komponen varians percobaan. Ya. Tipe indentor, nomor blok, kemudian error atau penyebab-penyebab variasi yang bersifat acak. Kemudian ini sum of squares-nya, derajat kebebasan, dan MS tentu saja adalah SS dibagi DF. Oke, kemudian F0-nya ada 2 buah. Yang atas adalah MS tipe indentor dibagi MS error, dan yang bawahnya adalah MS block dibagi MS error. Ini p-value-nya, ya, atau Anda juga bisa menggunakan perbandingan antara F0 dengan F kritik. Ya, kelihatan jelas di sini ya, F0-nya jauh lebih besar daripada F kritik, jadi H0-nya ditolak. Kalau urusan ANOVA, kalau H0 ditolak, artinya variabel yang kita tinjau itu secara berarti mempengaruhi output percobaan atau secara berarti mempengaruhi varians percobaan. Ya, Anda perhatikan di sini ada 2 buah nilai F0, maaf yang ini ya, ada 2 buah F0. Kemudian Anda bisa juga lihat dari p-value-nya ya. Mau Anda menggunakan alfa 1%, 5% maupun 10% ya, maka nilai-nilai p-value mengatakan bahwa kedua faktor ini sama-sama signifikan ya. Artinya apa? Mudah saja bahwa percobaan pengukuran kekerasan logam ini memang betul dipengaruhi oleh jenis indentor, tetapi juga bahwa kekerasan dari kupon logamnya pun ternyata juga merupakan suatu variabel yang mempengaruhi output. Apakah artinya p-value yang diperoleh di sini itu salah? Apakah artinya percobaan ini hasilnya nggak benar dan sebagainya? Saya cukup sering mendapatkan pertanyaan ini dari mahasiswa, dan jawaban saya adalah tidak. Justru dengan kita melakukan prosedur ANOVA 2 arah seperti demikian,
maka efek blok secara matematik sudah dipisahkan. Anda ingat dari segmen sebelumnya, SS total sama dengan SS treatment ditambah SS blok ditambah SS error. SS sistematiknya sekarang pecah jadi dua, faktor dan blok. Bahwa bloknya ternyata F0 juga signifikan, bukan berarti data Anda salah, tetapi artinya prosedur pengolahan datanya sudah berhasil memisahkan pengaruh blok. Baik, di segmen berikutnya saya akan membahas tutorial percobaan satu faktor dengan menggunakan Excel. Harapan saya nanti Anda akan mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas lagi mengenai bagaimana caranya melakukan perhitungan-perhitungan ini dengan menggunakan Excel. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di segmen berikutnya.